Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katsara biniyatin salihatin its-tsawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad An-Nabiyil Awwab wa ala alihi wa ashabihi ulil albab, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita tentang urgensi niat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, lamma talabtul wasiyata min al-Habib Abi Bakar ma amaroni bi katsirin amalin. Ma amaroni bi katsiri amalin. Ketika saya minta wasiat dari Habib Abu Bakar, Habib Abu Bakar tidak menyuruh saya memperbanyak amal. Ma amaroni illa khaslataini. Beliau memerintahkan saya hanya dua perkara, ya. Jadi Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi ini pernah minta nasihat kepada Habib Abu Bakar, ya. Seorang wali besar, ya, sama-sama walinya ini. Nah, Habib Abu Bakar ini tidak memerintahkan kamu perbanyak amal, tidak, ya. Diperintahkan hanya dua perkara. Khaslatin min amalid dhahir qala ij'al laka fi kulli fi'lin taf'alahu niyatan shalihah. Yang pertama, amal dhahir, beliau memerintahkan jadikanlah di setiap pekerjaan niat yang baik. Jadikanlah di setiap pekerjaan yang kau kerjakan niat yang baik, ya. Jadi setiap mengerjakan pekerjaan jangan lupa pasang niat yang baik, ya. Ini saya dapat kabar dari muridnya itu yang Kiai Allahyarham Mbah Saiful Bari, ya, di Banjarjo. Itu kalau diundang sama Bu Nyai, ya, diundang orang nanti Pak Yai dengan Bu Nyai, ya. Itu ketika mau keluar rumah, lama yang mau keluar, ya. Sampai lama nunggu. Niatnya menghadiri undangan ini betul-betul diikhlaskan, ya. Jadi sebelum niatnya pas, sebelum niatnya baik, itu belum berangkat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lain dengan kita, ya. Kalau kita mau keluar ya udah keluar, ya, tanpa niat. Nah, ini orang-orang besar setiap mau keluar itu niatnya ditata dulu, ya. Betul-betul niatnya dipaskan. Jangan sampai kita itu keluar rumah tidak niat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini pelajaran kepada kita. Ini termasuk yang diwasiatkan oleh Habib Abu Bakar kepada Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Ini yang pertama, ya. Makanya di Al-Quran itu kita itu oleh Allah ingin dilihat amalnya yang paling baik siapa, bukan yang paling banyak, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi alladzi khalaqal mauta, Allah yang menjadikan mati
wal hayata dan kehidupan dan hidup, liyabluwakum untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa amalnya yang paling baik, ya, bukan aksarukum amala, siapa yang paling banyak amalnya, bukan. Yang dipentingkan itu siapa yang terbaik amalnya. Nah, amal yang terbaik itu dipenuhi dengan niat-niat yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa khaslatin min amalil batin wa hiya hifdzus sirri. Kemudian yang kedua, pesannya Habib Abu Bakar kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah amal batin. Apa pesan beliau? Amal batin, hifdzus sir, menyimpan rahasia, ya, menyimpan rahasia. Jangan sampai kita itu suka membuka rahasia, ya. Apalagi ada orang punya rahasia ngasih tahu kita, kita itu jangan sampai membuka. Itu adalah akhlak mulia, ya. Dalam sebuah syair, la taktumu sirra illa kullu disiqatin wasirru inda kiramin nasi maktumu. Tidak akan bisa menyimpan rahasia kecuali orang yang bisa dipercaya. Dan rahasia kalau ada di orang-orang besar, ya, wasirru inda kiramin nas, dan rahasia ketika masuk ke orang besar, ke orang mulia, maktumu akan tertutup, ya. Maka ini termasuk sifatnya orang besar, orang mulia. Ketika punya rahasia, apalagi rahasianya orang, itu dia akan diumbar, ya. Pernah, ya, Sayyidina Umar ketika putrinya itu Siti Hafsah ditinggal mati suaminya, ya. Jadi menantunya Sayyidina Umar ini wafat. Sayyidina Umar datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kamu nggak mau nikah lagi, ya? Anak saya sekarang ini janda, ya. Anak saya janda. Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab. Tidak iya, tidak, ya. Tidak jawab iya, juga tidak jawab iya. Akhirnya datang lagi ke Sayyidina Utsman. Utsman, kamu nggak mau nambah istri? Anak saya sekarang janda. Sayyidina Utsman nggak jawab juga. Akhirnya beberapa bulan kemudian, ternyata Siti Hafsah ini dilamar Rasulullah, ya, dilamar Rasulullah. Setelah dilamar Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar menemui Sayyidina Umar. Umar, kamu ingat yang nawarkan Hafsah ke saya? Iya. Saya nggak jawab bukan apa Umar. Karena Rasulullah pernah menanyakan tentang anak kamu itu. Abu Bakar, itu Hafsah yang meninggal suaminya sudah iddahnya sudah selesai dah. Tanya ke saya, maka saya itu tidak berani menjawab karena Rasulullah sudah menanyakan anak kamu. Nah, umpama orang sekarang, ya, ditawari oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, umpama Sayyidina Abu Bakar ini orang sekarang, kamu nggak mau istri lagi? Anak saya sekarang janda. Enggak, itu sudah ditanyakan Rasulullah, kan gitu, ya. Ingin oleh orang dilihat bahwa dia ini tahu duluan. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak berani. Karena Rasulullah bilang ke Sayyidina Abu Bakar, ini rahasia, jangan sampai dikeluarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini kalau kita dapat kabar dari orang ini rahasia, ya, kita simpan, ya, jangan sampai diumbar. Ini akhlaknya orang mulia. Jadi pesannya Sayyidina Al-Habib Abu Bakar kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dua perkara ini. Yang pertama tentang amal dzahir, jangan sampai setiap pekerjaan yang kita perbuat tidak ada niatnya. Yang kedua, menyimpan rahasia. Ruwiya an Yahya bin Katsir annahu syaribad dawa faqalat lahu imra'atuhu law tamasyaita fid dar qalilan hatta ya'malad dawa. Diceritakan dari seorang ulama, Yahya bin Katsir, itu minum obat. Umpama sekarang, ya, minum jamu atau minum pil. Akhirnya oleh istrinya, Mas, kamu jalan-jalan, Mas, di rumah ini, Mas, ya,
Jalan-jalanlah sedikit mas, biar obatnya bereaksi. Faqala maka Yahya bin Katsir menjawab, hadhihi masyiyatun la a'rifuha wa ana uhasibu nafsi mundu salasina sanatan. Faka'annahu lam tahdurhu niyatun fi hadhil masyiyah tata'allaqu bid-din. Falam yajzi al-iqdam 'alaiha. Ya, cerita ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Maka katanya Yahya bin Katsir, maaf dek, aku tidak punya niat. Yang dimaksud jalan ini loh, setelah minum obat jalan-jalan, ini enggak ada niat saya, tidak nemukan niat. Niatnya untuk apa? Saya ini sudah 30 tahun latihan memasang niat setiap pekerjaan saya. Nah untuk yang ini saya tidak nemukan niat, jadi enggak usah ya. Saya enggak usah jalan-jalan habis minum obat ini. Karena saya tidak punya niat. Allahumma shalli ala Muhammad. Anis Syekh Abil Ghais rahimahullah ta'ala annahu qabbala zawjatahu min ghairi niyatin fahatta an maqamihi wa lam yasil ilaihi ila sanatin. Syekh Abil Ghais seorang ulama, seorang wali besar, itu suatu hari pernah mencium istrinya tanpa niat ya. Jadi mencium istrinya belum pasang niat, langsung nyium gitu, gak punya niat, gak pakai niat. Maka oleh Allah derajatnya diturunkan, makamnya ini turun ya. Ini wali itu punya makam, punya kelas ya. Umpama sekarang pangkat pegawai negeri ya, ada pangkat 3A, 3B, 3C, 3D ya. Ada pangkat 4A, 4B, seperti itu. Nah wali juga sama, wali itu punya pangkat ya, pangkat wali. Nah ini ada seorang wali, Syekh Abil Ghais, mencium istrinya, lupa gak niat dulu. Ini oleh Allah diturunkan derajatnya sampai setahun tidak bisa naik lagi ya. Umpama sekarang ngajukan kenaikan pangkat, tidak diterima, gara-gara apa? Mencium istrinya satu kali tidak pakai niat. Ya kalau kita apa? Bukan hanya mencium ya, berpelukan pun kadang-kadang kita tidak punya niat ya. Pokoknya senang gitu ya, meluk istri senang, nggak punya niat. Nah ini kalau para ulama diniati ya. Diniati, ya Allah saya mencium ini, saya menghindari dosa daripada saya mencium bukan mahram ya. Bagaimana umpama mencium yang dicium itu bukan mahram? Maka seorang wali ketika melakukan sesuatu tanpa niat itu oleh Allah diturunkan makomnya ya, diturunkan makomnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk selalu memasang niat yang baik okay, di dalam setiap aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمين نهي فلا أحد أبرأ في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.